Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elsa Fatur Rahma di channel Aspenku, Marketplace Ekspor khusus produk Indonesia. Dan hari ini saya nggak sendirian karena ditemani oleh teman saya, Mas Raymond. Halo. Ya, mungkin yang udah nonton video Aspenku sebelumnya, kita pernah ngebahas tentang cara Aspenku memasarkan produk para merchant kami kepada buyer luar negeri, ya kan? Kali ini bersama dengan Mas Raymond, Merchant Acquisition dari Aspenku, kita akan ngebahas layanan Aspenku yang lain nih untuk para merchant kami gitu. Salah satunya itu adalah ekspor agregator. Nah, apa itu ekspor agregator? Langsung aja kita bahas bareng-bareng sama Mas Raymond nih. Ekspor agregator ini dibuat oleh manajemen Aspenku untuk mendukung program peningkatan ekspor dari merchant-merchant Aspenku. Jadi dengan adanya program ini diharapkan dengan kapasitas UKM yang ada saat ini, kan Mbak Elsa juga tahu ya kalau UKM itu kan kapasitasnya nggak gede ya. Ya, jadi ada yang dari middle ya paling agak sedikit ke atas ya. Jadi nggak sampai yang skala wholesale gitu ya. Jadi mereka ini kesulitannya di mana sih? Nah, para pengusaha UMKM ini kesulitannya itu kan ada di pemasaran produk dalam jumlah besar. Iya. Nah, di sini mereka tuh kadang suka bingung, misalnya dari luar negeri dia mau ekspor seperti apa. Akhirnya mereka mau ekspor harus dengan kontainer jumlah besar. Kalau tidak mereka tidak memenuhi kuota untuk ekspor dengan kontainer. Nah, mereka bingung, sedangkan kuota mereka itu kecil gitu. Apalagi misalnya produk-produk kerajinan ya, kecuali produk buah-buahan ya. Kalau produk kerajinan, produk makanan itu kan nggak semuanya dalam jumlah besar. Nah, bagaimana sih memasarkannya? Nah, terkadang mereka menggunakan jalur pribadi. Jadi mereka memasarkan dengan jalur mungkin via Instagram, dengan media sosial lainnya, dengan cara mandiri. Nah, di sini Aspenku sebenarnya tugasnya lebih mempermudah aja. Jadi Aspenku di sini mengumpulkan orang yang punya kuota-kuota kecil, seperti mungkin orang yang punya jualan snack, jualan makanan ringan. Nah, mereka ini kan sebenarnya ada banyak di Aspenku ya. Mungkin kalau kita ngomong di Aspenku ada ribuan merchant ya yang sudah join di kita. Nah, untuk mempermudah mereka bagaimana? Kita ajak mereka ekspor bareng-bareng dengan produk yang bisa dikumpulkan bersama. Misalnya produk ini makanan ini dengan makanan A dengan makanan B. Nah, mereka ini kan bingung. Awalnya mungkin cuma punya 100 kg. Nah, kalau kita kumpulkan 1000 pengusaha, 100 kg tuh udah jadi berapa? Gitu kan? Jadi akan memenuhi kuota untuk satu kontainer. Memang ada tipe beberapa barang yang tidak bisa dipersatukan. Misalnya orang ekspor briket. Briket itu tidak bisa di satu kontainer dengan barang lain karena briket kan kita tahu sendiri ya. Ya, berbahaya. Ya. Mudah jadi, terbakar. Ya. Nah, jadi kita gunakan ekspor barengan ini untuk para merchant yang memang produknya sejenis ya, jadi makanan atau apa. Nah, apa itu ekspor agregator? Ekspor agregator itu bahasa mudahnya kita itu sebagai pengumpul atau wadah untuk mempersatukan para pedagang atau para merchant yang ingin mengekspor barangnya dalam jumlah sedikit. Dalam jumlah sedikit ini ke negara-negara tujuan ekspor. Oke, jadi itu negaranya ada banyak atau satu? Negaranya sebenarnya tujuannya banyak, cuman kita ngomong ekspor barengan. Misalnya contoh, Aspenku dalam waktu dekat akan mengekspor barang ke New Zealand ya. Kita ada program nanti untuk ke New Zealand. Nah, program kita ini untuk ke New Zealand ya, kita ajakin orang kira-kira ada nggak yang punya tujuan untuk memasarkan produknya ke New Zealand. Jadi dengan adanya program ekspor barengan ini diharapkan memudahkan para merchant-merchant Aspenku yang memang kuotanya kecil, ya kita bisa bantu mereka. Nah, untuk mempermudahnya ya kita nanti akan buat yang namanya fulfillment channel. Fulfillment channel. Oke. Ya. Jadi di sini itu dalam satu keberangkatan, jadi kita kumpulin bareng-bareng, Betul. terus dikirim bareng-bareng ke negara tujuan ekspor. Ya, betul. Nah, itu kita dalam keadaan sudah punya buyer atau gimana? Nah, oke. Jadi untuk mewujudkan ekspor agregator ini otomatis kita harus punya link di negara tujuan ya. Negara tujuan ekspor itu kan banyak. Misalnya kita ambil contoh lagi, yang paling mudah itu adalah di New Zealand. Nah, di New Zealand itu kita akan
membuat satu tadi yang saya bilang sebelumnya fulfillment channel, di mana fulfillment distribution channel ini adalah kita cari orang-orang yang tinggal di sekitar New Zealand. Biasanya yang kita khususkan tuh diaspora. Nah, diaspora kenapa? Ini kan orang Indonesia, dan kita tuh bangun link dengan mereka, kita manfaatkan diaspora ini. Dan tentunya diasporanya bukan diaspora pelajar atau apa ya, yang mereka tuh punya usaha juga di luar negeri, dan mereka mungkin punya tempat, punya akses ke pemerintahan setempat, punya channel. Nah, kita manfaatkan mereka untuk menjadi fulfillment channel kita. Nah, bagaimana caranya tadi Mbak Elsa untuk memasarkan produknya? Memasarkan produknya macam-macam. Kita dengan cara konvensionalnya ada request kita penuhi, tapi ada juga kita canangkan program yang memang mau pasarkan produknya. Nah, itu kita bawa ke gudang kita, fulfillment distribution channel itu. Jadi kita bentuk di luar negeri, makanya kita punya persyaratan untuk fulfillment distribution channel kita itu adalah diaspora. Diutamakan sih prefer mixed merit. Mereka punya tempat di sana untuk berusaha dan memang punya jiwa entrepreneur. Jadi mereka bisa join di kita sebagai fulfillment distribution channel. Nanti sistemnya kita bagi hasil. Kalau ada ekspor agregator dan fulfillment distribution channel ini, mereka akan bisa menaruh barangnya di sana dan ongkos lebih murah, malah bisa COD mungkin beberapa orang lokal sana. Jadi di sini lebih pemasarannya sifatnya retail kalau seperti itu. Oke. Nah, ini kan kita kan jual produknya itu kan keluar negeri ya. Nah, kita belum tahu nih kan pasar luar negerinya gimana gitu kan dengan produk-produk yang kita bawa. Nah, kira-kira apa sih yang Aspenco lakukan untuk melakukan riset itu ya? Karena takutnya kan nanti kita udah kirim jauh-jauh ke sana terus nggak laku. Terus kira-kira nih untuk awalnya tuh kita ngirimnya tuh langsung banyak atau sampel dulu atau sedikit dulu atau gimana? Nah, kalau untuk display, untuk contoh ya kita bantu. Jadi di Aspenco ini, jadi misalnya merchant ini bersedia, oh Pak saya penawaran, saya mau taruh barang di luar negeri untuk display, silakan kita bantu. Karena kita punya relasi, punya link di sana yang bisa bantu kita untuk mendisplay barang-barang tersebut. Nah, kalau barang tersebut tidak laku, barang tersebut sebenarnya bisa kita kembalikan. Tapi karena berhubung waktu, kita hanya minta waktunya. Jadi pada akhirnya kita kembalikan. Tapi memang tidak langsung, oh tidak laku selama langsung dibalikan. Enggak, tidak. Kita minta waktunya dulu, nanti akan ada jadwal tertentu bisa kita kembalikan. Tapi kita berharap di sini optimisnya barang ini terjual. Makanya kita gunakan fulfillment distribution channel kita ya, bantu pemasaran produk-produk kita di sana. Jadi intinya ya yang berangkat ke sana targetnya ya harus kejual gitu. Oke. Terus dari Aspenco ini kita udah ada di mana aja nih untuk fulfillment channel? Kalau yang saat ini kita sudah buat ya dan berjalan ya untuk dibangun itu, kita sudah ada di New Zealand, kita sudah ada di UK, kita sudah build juga di Saudi, dan yang ini sedang ongoing itu adalah di Qatar, di Sudan, dan kita sedang coba bangun di Afrika Sahara. Oke. Nah, tadi Mas Raymond kan udah ngomong nih kalau misalnya sebisa mungkin produknya itu harus terjual di sana gitu kan. Kira-kira apa sih langkah Aspenco untuk mengusahakan itu? Untuk Aspenco ini, ya tadi karena kita bilang ini kan sifatnya marketplace ya. Marketplace ini kan sebenarnya punya database ya, karena kita punya sistem marketplace. Nah, ekspor agregator ini salah satu program pendukung untuk marketplace kita. Nah, dengan adanya agregator ekspor ini, tentunya dari tim Aspenco, dari tim digital, dari tim survei, dari tim analis, itu sudah melakukan riset di negara-negara terkait. Jadi kita itu ada tim sendiri Mbak, makanya di Aspenco ini timnya sudah lengkap untuk bagian di dalam maupun di luar. Jadi kita punya tim buyer yang tugasnya itu meriset negara-negara apa yang tiap hari mengklik Aspenco. Nah, dengan banyaknya negara yang melakukan klik terhadap website Aspenco, marketplace Aspenco, otomatis kita bisa dapat juga pola di sini. Negara mana sih yang paling sering mengintip Aspenco atau melakukan request di Aspenco. Nah, dari sana kita itu salah satu contoh aja. Dari situ kita bisa tahu, oh ini pola negara ini sebenarnya yang punya potensi untuk
menjadi target market ekspor kita. Nah, selain itu juga ada ya tadi kita bilang yang baru kita buka. Kenapa kita cari dengan dua cara? Selain riset, kita punya bangun relasi-relasi itu ya tadi dengan adanya diaspora, dengan aja fulfillment distribution channel, itu ya mereka yang bantu memasarkan produk-produk kita. Jadi mereka yang mengiklankan produk kita di sana. Karena sifatnya sudah di lokal, mereka orang yang sudah tinggal di sana lama, mereka paham tradisi di sana, culture di sana, otomatis mudah untuk mereka paling tidak 50%, 60% mereka sudah menguasai medan di negara tujuan ekspor. Oke, dari fasilitas ini nih, dari merchantnya sendiri dia ditarik charge khusus nggak atau biaya khusus? Jadi gini, kalau untuk pakai marketplace kita, untuk kita refresh aja ya, marketplace Aspenku free 100% gratis. Jika terjadi transaksi di marketplace, tidak ada biaya yang harus dikeluarkan kecuali potongan-potongan fee dari mungkin dari fee based income. Misalnya orang pakai payment gateway, pakai perbankan, transfer atau LC, itu otomatis potongan bukan dari kami, potongan dari lembaga-lembaga terkait. Tapi kalau orang memakai ekspor agregator, karena ini ada program khusus, kami menyediakan beberapa pola dan memang tidak free. Jadi ada polanya kita siapkan. Misalnya polanya yang kita ada beberapa penawaran. Yang utama kita yang paling kita tawarkan ini yang paling utama adalah nanti bagi hasil. Jadi bagi hasilnya itu nanti kita bagi 3 dengan Aspenku, pihak Aspenku selaku agregator ekspornya ya, selaku penyelenggara kegiatan. Dan dari merchant dan juga dari distribution channel di sana kita bagi 3. Itu nanti proporsional Mbak. Jadi hitungannya kita bisa buat mungkin untuk Aspenku 35, untuk merchantnya 35, dan untuk sisanya distribution channelnya 30, atau nanti yang terutama yang kita bikin mungkin bisa dibagi rata. Jadi hitungannya itu sih dinamis ya. Jadi nanti menyesuaikan. Tapi yang jelas kita bagi 3. Jadi untuk hitungannya itu kita bagi 3, bisa antara kita, merchant, dan distribution channel. Jadi untuk pembayar di sini ada pola yang tentu mengeluarkan biaya ya. Jadi terutama bagi keuntungan. Dan juga mungkin nanti ada program yang kita namakan misalnya, saya nggak punya modal Pak, saya mau yang penting barang saya dilaku, ya bisa kita jual, kita beli. Mungkin kalau memang jelas ordernya dan mereka tidak punya, kita bantu dengan kita beli barangnya, kita jual, kita yang selaku penjual di sana. Tapi kalau kita beli seperti ini, ya otomatis kita beli dengan harga dalam negeri, bukan harga kualitas ekspor ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi ada bagi hasil, ada beli putus. Cuman kalau misalnya beli putus, produknya dibeli sama Aspenku, harganya harga lokal, jadi nggak bisa ditinggiin dulu ya. Betul. Atau juga ada sistem konsinyasi ya, mereka titip ya, nanti keuntungannya kita otomatis kita tidak mengeluarkan biaya apa-apa, tapi mereka bantu sampai biaya tertentu, kita juga nanti mungkin sampai pengurusan dan sebagainya itu biayanya kita yang tanggung. Jadi ada proporsional. Cuman menurut saya sih kalau dari pengalaman, konsinyasi ini kayaknya kurang disukai ya, terutama untuk para pedagang, karena otomatis perputarannya sangat lama. Jadi ini pasti opsi yang sangat hampir tidak ini ya, agak hampir paling pilihan terakhir lah yang mungkin dipilih sama para merchant ya. Terus kalau misalnya caranya nih biar bisa ikutan ekspor barengan Aspenku tuh gimana? Jadi belum lama ini, mungkin baru seminggu ya lewat, kita baru saja mengadakan ngobrol bareng tentang pembahasan ekspor barengan. Mungkin next kita akan buat lagi ya. Cuman memang kuota yang kita ambil ini sudah cukup banyak. Jadi kita sudah tawarkan ke beberapa merchant yang sudah ikut diskusi kemarin, diskusi ngobrol santai untuk ekspor barengan. Itu mereka sudah banyak yang mulai melisting barang-barangnya, tinggal proses kurasinya aja. Jadi yang mau ikut pun kita kurasi ya, produknya harus ya menyesuaikan dengan standar yang diminta. Nah untuk program berikutnya, kalau sudah ada slot baru, nanti kita akan adakan diskusi lagi, kita akan tawarkan lagi. Dan kuotanya mungkin kita usahakan mungkin akan bisa ditambah. Nah di diskusinya itu yang dibahas tuh apa aja tuh misalnya? Kalau diskusinya ya lebih ke arah ini ya,
apa aja yang laku apa aja yang laku ya. Sebenarnya obrolannya retorika aja ya. Cuman kemarin diskusi itu lebih memfokuskan siapa yang niat untuk ikut ekspor barengan. Karena setelah itu kini ya mungkin pola sekarang ini kan kebanyakan kita tuh diskusi tapi nggak ada hasil. Ikut webinar sana webinar sini tapi tidak ada ini realisasi. Nah, Aspenku nih ngambil jalan yang apa ya, jadi dia ngambil jalan yang agak berbeda. Kita at least we try gitu ya, jadi kita mencoba paling nggak. Jadi kita setelah diskusi ini kita langsung hubungin semua merchant yang kemarin ikut, kita langsung email mereka masing-masing dan kita sudah siapkan format pengisian untuk pendaftaran. Jadi kalau kita hitung kemarin sudah ada lebih dari 100 produk, 100 merchant yang sudah mendaftar di Aspen. Oke Mas Raymond, kan sebenarnya di luar sana kan juga masih ada nih UKM yang baru kenal Aspenku ya kan. Nah terus gimana caranya mereka yang baru tahu ingin ikut ekspor barengan dengan Aspenku? Yang jelas tadi ya, kalau untuk produk otomatis ya sudah siap untuk ekspor ya. Dalam artian siap untuk ekspor itu apa? Ya paling enggak sertifikasi di dalam negeri itu sudah terpenuhi, yang harus dipenuhi di dalam negeri. Jadi macam-macam, mungkin saya nggak bisa menjabarkan semuanya. Paling enggak sertifikasi dasar, misalnya untuk makanan kita ambil contoh yang paling simpel, ya sudah ada BPOM-nya, sudah ada sertifikasi halalnya, dan juga mungkin kalau sudah ada ISO dan sudah ada uji klinis. Dan juga yang terutama sih kita itu selalu minta manufacturer declaration (MD) ya. Jadi itu proses suatu pembuatan barang itu harus dicantumkan di situ. Jadi untuk menjamin bagaimana semua orang calon buyer kita yang di luar itu tahu apa yang kita pasarkan. Nah itu orang yang mau memasarkan otomatis ya kan ini via Aspenku ya, dan juga kerjasama dengan beberapa afiliasi kami. Jadi kalau misalnya mereka mau memasarkan produknya otomatis join dulu di Aspenku. Join, upload produknya, otomatis setelah mereka join, insya Allah pasti ada dari tim kami yang akan hubungi langsung. Dan atau mungkin saya kalau memang saya lihat produknya memadai, saya akan kontak pribadi ke PIC-nya, saya akan masukkan ke grup kami, grup Merchant Aspenku. Nah di sana kita akan banyak pengumuman seputar kegiatan-kegiatan Aspenku, seperti webinar, pelatihan dan sebagainya. Kita akan posting di WA Merchant Aspenku Group itu ya. Oke, jadi ini catatan buat teman-teman di luar sana yang udah kepo di website Aspenku dan udah sign up, jangan berhenti di sign up-nya, tapi juga harus buka toko dan upload produknya. Jadi kalau misalnya nih buat kalian yang ngerasa udah sign up tapi belum dihubungin juga sama tim Aspenku, coba di cross check lagi apakah tokonya sudah siap atau belum, karena Aspenku itu adalah marketplace, yaitu tempat untuk menjual produk. Kalau misalnya nggak ada produknya gimana bisa dinyatakan sebagai merchant gitu ya Mas? Betul. Oke. Berikutnya nih Mas Raymond. Untuk ini kan kita ada di New Zealand, Sudan dan Qatar. Semuanya udah penuh atau masih ada slot nih untuk negara-negara ini? Saat ini kan kita sedang urus ini yang ke New Zealand ya. Nah kuotanya sih sudah cukup banyak ya. Ini sedang proses kurasi, paling tidak kurasi awal dari hasil form-form yang diberikan. Kita cek, ya itu juga memakan waktu ya. Jadi kalau memang nanti kuotanya masih ada, otomatis kita akan akan mention lagi untuk needs-nya ya. Jadi kita akan publish lagi, kita akan adakan mungkin acara lagi, diskusi bareng. Tapi sementara ini kemarin ya animonya cukup banyak ya. Jadi untuk dari Merchant Aspenku bahkan ada beberapa yang ini infonya bocor ke yang lain, jadi belum masuk. Nah, cuman otomatis kenapa sih? Kalaupun dari yang luar sana nanti nemu info seperti ini, kita tetap sangat suggest mereka harus upload produknya di Aspenku. Karena kenapa? Justru ini jadi bahan kami untuk mendisplay produk-produk merchant tersebut, pedagang tersebut itu untuk kita pasarkan secara online ke luar negeri. Jadi bagaimana sih kita mendisplay, bukan cuma dengan contoh, kita bisa perlihatkan dengan foto, dengan yang ada barang. Jadi mereka tinggal browsing, oh seperti ini barangnya. Paling tidak kan calon buyer itu punya gambaran. Jadi kalau misalnya mereka berniat lebih lanjut, mereka bisa kontak kita dan kita nanti bisa adakan untuk kebutuhan mungkin seperti business matching, atau kita nanti ya ini tadi kumpulin barang-barang yang diminta buyer tersebut. Oke, seru banget ya. Jadi
sekarang itu kita bisa ekspor barengan yang pastinya budgetnya itu lebih murah kalau misalnya kalian-kalian ini yang ekspornya itu produknya jumlahnya sedikit. Walaupun kita belum punya bayarnya, ketika kita udah ekspor kan berarti kan produknya udah lebih dekat dengan bayar. Betul. Terus juga kalau misalnya kayak gini juga keuntungan yang kita dapatkan lebih besar nggak? Oh iya, ya tentu. Ya kan? Jadi gini, pada saat kita pasarkan secara dengan fulfillment distribution channel kita, jadi pada saat mereka memasarkan produk tersebut di lokal, otomatis ya kayak Mbak tuh dagang di warung aja gitu loh. Ya, otomatis dengan dagang di warung, kita taruh barang itu kan retail. Nah, untuk keuntungan retail ya otomatis ya keuntungannya besar dibanding kita jual secara wholesale ya, atau kita jual secara kontainer. Jadi itu keuntungannya lebih kecil karena kan kalau kita pasarkan meskipun produknya sedikit tapi marginnya lebih besar yang didapat. Makanya di situ kita untuk bagi hasil pun pasti ada spare yang bisa dibagi hasil antara Aspenku, merchant dengan fulfillment distribution channel kita di luar. Oke, ada informasi lagi yang mau disampaikan untuk para calon-calon merchant di luar sana, Mas Raymond? Ya saran saya sih ya cepet aja deh di join di Aspenku karena untuk join di Aspenku itu kan gratis, tidak ada biaya yang dikenakan. Toh calon merchant ini nggak ada ruginya, cuman mungkin sisihin sedikit waktu aja, setengah jam untuk upload produk, untuk create store, untuk sign up di Aspenku. Jadi nanti setelah itu mereka pasif ya, cukup ngecek store, cukup ngecek email, kita akan bantu hubungi kalau ada program. Jadi nggak ada salahnya. Kalaupun gimana program saya belum barang saya belum laku, loh Anda tidak bayar iklan, tidak bayar apa, jadi tidak ada salahnya kan. Jadi umpama lempar pancing tidak ngarepin umpannya balik, tidak ada ruginya buat calon-calon merchant tersebut atau yang sudah jadi merchant. Itu tadi obrolan singkat kita, cukup singkat ya, singkat tentang ekspor agregator. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, bisa langsung aja komen di bawah ini gitu, atau enggak nanti hubungi juga nomor CS kami, akan kami cantumkan juga di deskripsi. Terus misalnya buat kalian yang masih mau kepo-kepo atau belajar-belajar tentang ekspor, bisa juga subscribe channel ini. Terus juga mau tanya-tanya juga tentang ekspor, bisa komen juga di sini. Terus juga jangan lupa kalau misalnya video ini menurut kalian bermanfaat, share video ini dan like juga. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.